Mahallul qiyam maulid diba. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Fahtazza maka goncang al arsyu arsy Allah taraban wastibsyara karena senang dan bahagia. Wazdada dan bertambah al kursiyu kursi Allah haibatan wa waqara, kewibawaan dan keagungannya. Wamtala'at dan penuh as-samawatu langit-langit anwara dengan cahaya-cahaya. Wadajjat dan bergemuruh al-malaikatu para malaikat tahlilan membaca tahlil wa tamjidan dan membaca pujian kepada Allah wa istighfara dan membaca istighfar. Walam tazal dan tidak henti-hentinya terus menerus ummuhu ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara anwa'an melihat bermacam-macam keanehan, keajaiban min fakhrihi dari kemuliaan putranya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fadlihi dan keutamaannya. Ini saya sedikit ingin masuk ke pembahasan tentang hal-hal yang dilihat oleh Sayyidatuna Aminah binti Wahab yang berkenaan dengan mengandungnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kejadian ini dari Syaraful Anam. Kalau kitab saya halaman 114. Ini campuran ya, Majmu'atul Mawali, bukan khusus Syaraful Anam. Jadi di bulan pertama, awwalu syahrin min syuhuri hamliha ataha fil manami Adam. Bulan pertama, Sayyidah Aminah bermimpi Nabi Adam. Wa a'lamaha annaha hamalat bi ajallil alam. Bulan kedua, asy-syahru tsani ataha fil manami Idris. Wa akhbaraha bi fakhri Muhammadin wa qadrihin nafis. Jadi di bulan kedua bermimpi Nabi Allah Idris. Asy-syahru tsalits ataha fil manami Nuh wa qala laha innaki qad hamalti bi sahibin nasri wal futuh. Bulan ketiga bermimpi Nabi Allah Nuh. Asy-syahrur rabi' ataha fil manami Ibrahim al-Khalil. Bulan keempat bermimpi Nabi Ibrahim. Wa dzakara laha fadla Muhammadin wa mahallahul jalil. Asy-syahrul khamis ataha fil manami Ismail wa basyaraha anna ibnaha sahibul mahabati wat tabjil. Bulan kelima bermimpi Nabi Ismail. Asy-syahrus sadis ataha fil manami Musa al-Kalim wa alamaha bi rutbati Muhammadin wa jahihil azim. Bulan ke-6 bermimpi Nabi Musa. Asy-syahrus sabi' ataha fil manami Dawud wa alamaha annaha hamadat bi sahibil magamil mahmud. Bulan ke-7 bermimpi Nabi Allah Dawud. Wal hawdil mawrud wal liwa'il ma'bud wal karam wal jud. Wa akhbaraha anna ibnaha sahibul magamil mahmud. Asy-syahrul tsamin. Bulan ke-8 ataha fil manami Sulaiman bermimpi Nabi Sulaiman. Wa akhbaraha annaha hamalat bin nabiyyi akhiriz zaman.
الشهر التاسع أتاها في المنام عيسى المسيح وقال لها إنك قد خصصت بمظهر الدين الصحيح واللسان الفصيح. Pada bulan ke-9 bermimpi Nabi Isa alaihissalam wa alaihimussalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Wa kullu wahidin minhum yaqulu laha fi nawmiha ya Aminah idza wada'ti syamsal falahi wal huda fasammihi Muhammada. Jadi para nabi itu memberi isyarat kepada Sayyidah Aminah untuk memberi nama bayinya dengan nama Muhammad. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamlihi. Penglihatan Sayyidatuna Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai awal kehamilan beliau ila nihayati tamami hamlih sampai akhir kehamilan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Kalau di Maulidul Arus lil Imam Abdurrahman bin Ali Ibn al-Jawzi, falamma kana awwalu laylatin min asy-syahri at-tasi' min syahri Rabi'il Awwal hasala li Aminata as-sururu wal hana. Ketika awal malam pertama dari kehamilan bulan 9. Bulan 9 dari kehamilan Sayyidah Aminah itu bulan Rabiul Awal malam pertama. Beliau merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Ini semua terjadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di perut suci beliau. Wa fil lailati tsaniyah busyirat binailil muna. Alhasil karena di Sayyidatuna Aminah ada Zatu Rasulillah, ada Nur Muhammad, ada Ruhu Rasulillah. Wah, sudah nggak bisa dibayangkan kayak apa rasanya ya. Beliau menjadi satu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam kedua busyirat, beliau mendapat bisyarah binailil muna, dengan memperoleh harapan beliau. Wa fil lailati tsalitsah, malam ketiga, qila, ada yang berkata kepada beliau di alam mimpi itu, laqad hamalti biman yaqumu bihamdina wa syukrina. Engkau sedang hamil orang yang nantinya akan mampu menjadi hamidullah, pemuji Allah, syakir lillah, orang yang bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mendadak kasyaf ya, mulai hamil itu sudah mendadak kasyaf. Wa fil lailatir rabi'ah sami'at tasbihal malaikati fis sama. Pada malam keempat beliau mendengar suara tasbih para malaikat di langit.
وفي الليلة الخامسة رأت الخليل عليه السلام وهو يقول, pada malam kelima dari bulan Rabiul Awal, Sayyidah Aminah bermimpi Khalilullah Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam, berkata kepadanya, wahai Aminah, terimalah kabar gembira ini, engkau sedang membawa sahibul qadri wathana, seorang agung, seorang yang nantinya akan selalu dipuji. Wa fil lailati sadisati kamula indahal farah wal hana, pada malam ke-6 sempurna di sisi Sayyidah Aminah kebahagiaan dan ketenangan. Ini berbeda dengan yang dialami wanita-wanita hamil pada umumnya. Pada umumnya semakin dekat kehamilan, semakin gelisah, enak semua. Ini beda. Sebab yang ada di perut beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailatis sabi'ah, malam ke-7, berarti pengarang Maulidul Arus ini mengikuti pendapat Ar-Rasul lahir malam 12. Malam ke-7 sata'a memancar an-nur, cahaya, wa mawana, dan tidak lemah pancaran itu, jadi terang benderang. Wa fil lailati thaminah tafatil malaikatu haulaha lamma qaruba wad'uha wadana. Malam ke-8 mulai para malaikat mengelilingi beliau sebab telah semakin dekat waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailati tasi'ati bada sa'duha wal ghina, pada malam ke-9 telah nyata kebahagiaan beliau Sayyidatuna Aminah, wal ghina, dan kekayaan beliau. Maksudnya kekayaan ini sebab tidak ada yang lebih luar biasa dimiliki manusia lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailatil ashirah, malam ke-10, halalatil malaikatu bisyukri wathana, malaikat mulai mengumandangkan la ilaha illallah, mulai mengumandangkan pujian kepada Allah, syukur kepada Allah. Wa fil lailatil hadiyata asyara zala an aminata ta'ab wal ana, pada malam ke-11 hilang rasa capek, rasa badan tidak enak, semua itu hilang dari Sayyidah Aminah. Rasa berat semuanya lenyap, adanya nikmat, enak, tenang. Qalat Aminah, berkata Sayyidah Aminah, wa fil lailati thaniyata asyara min Rabi'il Awwal akhadhani talqun syadid wa kanat lailatul itsnain فأخذني رعب فبكيت على نفسي ووحدتي فبينما أنا كذلك وإذا بالحائط قد انشق وخرج منه 3 نسوة. Pada malam 12 saya merasakan rasa akan melahirkan, waj'ul wiladah, wanita yang mau melahirkan itu apa istilahnya itu? Kalau bahasa Arabnya talqun syadid, itu detik-detik bayi akan keluar itu. Rasa wajah
waj'ul wiladah, rasa sakit waktu bayi mau keluar itu. Wa kanat, tapi riwayat yang saya imani adalah tidak ada rasa sakit sama sekali. Jadi mungkin lebih baik kita artikan talqun syadid itu rasa yang dialami wanita waktu akan keluar bayi, tapi tidak ada rasa sakit. Ini bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau merasakan kesendirian. Nah, ini berarti beda lagi dengan riwayat yang kemarin saya terangkan, ada 4 itu kan yang menghadiri. Jadi memang ada khilaf di riwayat-riwayat tentang kelahiran Rasulullah SAW. Kalau yang saya pakai yang 4 orang kemarin sudah saya terangkan itu. Maulidul Arus mengikuti riwayat yang beliau sendirian. Fabakaitu ala nafsi wa wihdati, aku menangisi kesendirianku. Di tengah-tengah aku seperti itu, tiba-tiba tembok terbuka. Kemudian keluar dari tembok itu 3 wanita. Kemarin riwayat yang saya bacakan 4 ya, kalau di sini 3. Tafuhu minhunna raihatul misik, baunya wangi seperti minyak wisik. Mereka beruluk salam dengan bahasa yang sangat fasih, dan mereka berkata kepadaku, la takhafi wa la tahzani, kau jangan takut, jangan sedih. Faqultu lahunna man antun, siapa kalian? Wassalamna alayya bi afsahi lisan wa a'dabi kalam. Mereka beruluk salam dengan bahasa yang sangat fasih dan enak didengar ucapannya. Mereka menjawab, Gulna Hawa wa Asiyah, kami Hawa, yakni Sayyidatuna Hawa, ibunda kita, istri Sayyidina Adam, wa Asiyah, Sayyidah Asiyah, wa Maryam ibnatu Imran, Sayyidatuna Maryam. Thumma dakhala alayya ba'dahunna 10 niswah faqultu man antun. Setelah 3 wanita tadi masuk lagi 10 wanita. Aku bertanya lagi, siapa kalian? Faqulna minal huril 'ain, kami para bidadari, hadarna liwiladati sayyidil mursalin, kami datang untuk menghadiri kelahiran pimpinan para rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, di sini ada kok ini, la rasiqalan. Ya, berarti kita artikan tadi tolak itu ya rasa bayi mau keluar gitu saja. Ternyata ada di sini nih. Fashtadda bi at-talqu ma anni la ara thiqalan wala alaman wala daman asla. Ketika rasa talak itu bertambah, tambah sangat, tetapi aku tidak ada merasakan berat, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada darah sama sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di tengah-tengah itu, fakashafallahu li an basari faraitu masyariqal ardi wa magharibaha. Allah Ta'ala membuka pintu kasyaf kepada aku, dan aku melihat masyariqal ardi wa magharibaha, seluruh bumi dari mulai masyrik timur sampai maghrib barat terlihat dengan jelas. Kasyaf ini, mukasyafah bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu thalathata a'lam qad nusibat, aku melihat 3 bendera dipancangkan, alaman bil masyriq wa alaman bil maghrib wa alaman ala dhahril Ka'bah. Satu bendera
dipancangkan di timur, satu bendera lagi di barat, dan satu bendera lagi di atas Ka'bah. Wa ra'aitul malaikata afwajan wa ra'aitul tuyura qad saddat al-fada. Aku melihat para malaikat berkelompok-kelompok yang menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga melihat burung-burung telah memenuhi langit seperti menutup langit dari sangat banyaknya, dipenuh malaikat dan penuh dengan burung-burung. Dan ini sambutan yang tidak pernah terjadi untuk kelahiran bayi siapapun. Ini yang penting, yusabbihnallaha bilughatin syatta. Kesemuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang macam-macam. Burung-burung tadi itu juga bertasbih. Jadi mendadak asyaf ya, yang melihat malaikat bisa memahami bahasa burung. Bibarakati wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhani al-'atash. Kemudian Sayyidah Aminah merasa haus. Lalu ada burung yang turun, kemudian meneteskan air gitu ya. Meneteskan air, diminum oleh Sayyidatuna Aminah. Rasa air itu lebih dingin dari es dan lebih manis dari madu. Diminum oleh beliau. Fasharibtu dzalikal ma'a kullahu fataba qalbi. Diminum sampai habis sehingga hati beliau tenang, enak. Wa hamidtu rabbi, dan aku memuji Tuhanku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Luar biasa sekali ini riwayat Maulidul Arus, Masya Allah. Qalat Aminatu fasakatatil aswad wa hada'atil harakat wa tatawalatil anak wa idha bidha'irin abyada marra bijanahaihi ala dhahri wa wada'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ini ya. Jadi ketika akan keluar bayi suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, suara-suara tadi itu lenyap. Diam semua. Kemudian badan-badan apapun yang bergerak dari badan, mau tangan, mau apa, itu tenang semua. Luar biasa ya. Semua perhatian menuju ke kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada satu ekor burung putih yang terbang dengan kedua sayapnya melewati punggungku. Saat itu aku melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Diba ada tambahan, falamma ishtadda biha at-talaq bi idzni rabbil khalq wada'atul habib sallallahu alaihi wasallam. Ketika melahirkan Nabi itu sajidan, dalam keadaan sujud, syakiran, dalam keadaan syukur, hamidan, memuji Allah, ka'annahul badru fi tamamih, indahnya seperti bulan purnama yang sempurna. Kemudian ketika terlahir itu
baraza rafi'an tarfahu ila sama. Di Maulid Habsyi kan ada itu. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummih baraza rafi'an tarfahu ila sama. Kan beliau mandang ke langit kalau di Maulid Habsyi, mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Itu menjadi tanda bahwa beliau memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Tapi saya menemukan keterangan dari ba'dul ulama yang lain, ini benar, nah, ini sahih ya. Ada tafsiran lain, rafi'an tarfahu ila sama itu menunjukkan bahwa qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isyarah memandang ke langit itu bahwa qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muta'alliqan billah, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah taala tidak ada di langit, tapi kan tetap langit itu menjadi isyarah. Kalau kita berdoa kan tetap menghadapnya ke langit, meskipun Allah tidak ada di langit. Hanya isyarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kebiasaan, sunnatullah, memberikan isyarah. Ya. Rafi'an tarfahu ila sama ini isyarah bahwa hatinya Nabi muta'alliqan billah azza wa jal. Itu tafsiran yang paling bagus. Semuanya bagus, tapi menurut saya itu yang paling bagus yang saya temukan tentang makna ketika bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir, mata beliau tidak memandang ke bawah tapi memandang ke langit. Kemudian yang perlu dijadikan catatan lagi, kehamilan Sayyidatuna Aminah ini membawa barokah untuk ibu-ibu lain yang sedang hamil. Diterangkan di Maulid Habsyi, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal aam illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Jadi ibu-ibu yang hamil berbarengan dengan bulan-bulan kehamilan Nabi selama setahun itu selalu melahirkan bayi laki-laki. Min barakati wa sa'adati hadzal imam, karena keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang perlu dijadikan catatan. Salah satu yang hadir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir adalah Sayyidah Syafa', ibu dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Keajaiban-keajaiban yang beliau saksikan langsung pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir itu tersimpan di dalam ingatan beliau. Ingatan tentang keanehan yang terjadi di Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan beliau berkata, ini di Maulid Habsyi juga, qalat falam yazalil hadithu minni ala bal hatta ibta'athahu Allah fakuntu min awwalin nasi islama. Hal itu yang menyebabkan aku termasuk kelompok orang-orang yang lebih dulu memasuki agama Islam. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.